Nasi uduk sambal terasi, rasa enak tambah seledri. Jalani hidup penuh motivasi, percayalah pada kemampuan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku lagi metikin cabai nih teman-teman. Jadi ini tuh ceritanya cabai ini tuh udah kayak banyak banget yang masak gitu ya teman-teman, udah merah-merah gitu. Terus juga apa ya, ini tuh kalau misalnya nggak dipetikin takutnya keburu busuk gitu, makanya udah di sini aku petikin. Dan itu tuh di belakang sana Pak suami tuh lagi ini ya teman-teman, lagi nurunin pelepah gitu karena biar lega gitu ya, karena rencananya itu pohon sawit itu tuh mau ditebang teman-teman. Pokoknya sebelum aku tuh mulai proses renovasi nanti, aku tuh pengen banget sawitnya itu ditebang. Bukan aku sih, Pak suami ya. Pak suami tuh pengen banget sawitnya itu ditebang teman-teman. Jadi nanti tuh biar pas renovasi nggak ada yang ngegangguin gitu ya. Pokoknya itu kan deket banget ya teman-teman dari rumah gitu ya. Jadi waspada aja lah gitu. Dulu pas aku beli tanah aku ini tuh pohon sawitnya itu lumayan ya teman-teman, ada beberapa, sekitar berapa batang ya, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 7 pada 8 batang gitu loh teman-teman, lumayan banget gitu ya. Tapi semuanya itu udah pada ditebangin karena memang posisinya itu terlalu dekat dengan rumah gitu ya. Jadi daripada nanti tuh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mendingan itu tuh ditebang gitu. Nah teman-teman, di sini tuh cabenya itu masya Allah ya lumayan banyak aku lihat ya teman-teman yang mateng gitu ya. Pokoknya kalian ikutin aja deh, aku itu lagi metik-metikin cabe. Dan biar kalian nggak bosen gitu ya ngeliatin aku metikin cabe, aku tuh mau sedikit cerita tentang pengalaman aku kemarin di kampung ya teman-teman. Kalian ada denger nggak sih teman-teman yang cerita gempa gitu, bukan cerita sih ya, kejadian gempa yang di Mentawai yang kekuatannya itu 7,3 skala Richter. Nah itu tuh sebenarnya kan memang nggak ada ya teman-teman kerusakan yang dikabarkan gitu ya. Dan kejadiannya itu ada di jam 3 subuh ya teman-teman, atau jam 3 pagi. Waktu itu ya pas kejadian, masya Allah aku ngerasa aku tuh lagi naik ayunan teman-teman. Masya Allah itu lumayan kenceng. Dan syukurnya itu tuh dia bukan yang bergetar gitu. Kalian tahu nggak sih teman-teman kalau gempa yang bergetar itu gimana, kayak bergetar gitu loh. Karena kalau ini tuh bukan bergetar gitu, dia tuh kayak berayun gitu. Jadi mungkin itu juga penyebabnya, makanya kayak gempa yang 7,3 tapi nggak ada yang yang menimbulkan kerusakan gitu, karena dia itu bukan tipe gempa yang bergetar gitu, tapi yang kayak berayun gitu loh. Jadi itu kayak slow banget gitu ayunannya teman-teman. Pokoknya aku tuh sama ibu aku, ayah aku gitu ya, malam itu kayak bener-bener udah kayak ngerasa panik. Dan udah kayak bener-bener bersiap-siap pengen ngangkatin anak-anak semuanya itu lari keluar gitu. Tapi karena memang gempanya tuh kayak berayun slow kayak gitu tuh ya, kami tungguin aja dulu di dalam rumah teman-teman. Dan aku tuh bangunin Pak suami dong pas kejadian itu. Dan kalian tahu ternyata Pak suami itu nggak mau bangun. Paginya pas aku tanya ke Pak suami, katanya itu nggak tahu kalau ada gempa. Ya Allah, padahal aku tuh udah bangunin loh. Padahal kata dia itu iya katanya gitu. Ya Allah, mungkin Pak suami itu ngigau kali ya. Pokoknya pas malam kejadian gempa itu ya teman-teman, itu tuh di lebaran ketiga ya, di lebaran ketiga paginya teman-teman, jam 3 subuh gitu, maksudnya malamnya gitu, lebaran ketiga malamnya gitu. Dan keesokan paginya itu aku tuh lagi berencana buat pergi ke ini loh teman-teman, ke Lubuk Landur itu loh, yang buat nengok ikan larangan. Buat kalian yang ngikutin video aku itu pasti tahu yang aku pergi pakai mobil pick up yang rame-rame itu loh teman-teman. Nah itu tuh di pagi harinya gitu. Dan gempa yang terjadi itu tuh di subuhnya lah gitu teman-teman, jam 3-an gitu kan. Nah sebenarnya di hari itu kami tuh pengen pergi ke pantai teman-teman. Jadi kan di Pasaman Barat itu tuh ada pantai Sasak namanya ya teman-teman. Jadi kami tuh pengen ke sana. Nah jadi nanti setelah pulang dari pantai barulah mampir ke tempat ikan larangan. Tapi dikarenakan ada gempa, alhasil kami tuh cancel dong buat pergi ke pantai, karena takut tiba-tiba nanti pas lagi di pantai tiba-tiba ada gempa dan itu tuh takutnya kencang dan menyebabkan air laut itu naik. Makanya kami itu takut, jadinya kami cancel lah, kami itu pergi ke pantai. Dan akhirnya ya cuman ke ikan larangan doang. Begitulah ceritanya.
Oke deh, balik dulu ke video ya teman-teman. Nah ini aku tuh udah beres aja buat metikin cabai. Alhamdulillah dapatnya tuh lumayan banyak. Jadi itu tuh aku tumpahin dulu di tampah kayak gitu, biar dia itu agak kering ya. Takutnya kalau dibiarin di baskom kayak tadi itu takutnya nanti dia berkeringat dan bakalan cepat busuk. Karena aku tuh belum ada niat teman-teman buat cepet-cepet metikin cabenya gitu ya. Karena metikin cabai rawit itu lumayan lama gitu. Jadi butuh banget waktu yang agak santai deh baru nanti aku petikin. Oh iya teman-teman semuanya, mau sedikit tanya nih ke kalian. Buat kalian semua nih yang nonton video aku, kalian tuh juga ada gak sih ngerasain goncangannya atau ngerasain getarannya ketika gempa yang di Mentawai itu? Boleh tulis di kolom komen ya. Mungkin kalau yang masih di pulau Sumatera gitu ya, mungkin berasa ya. Atau mungkin yang sekitar Sumatera Barat sekitarnya itu kayaknya berasa ya. Aku tuh pas kejadian itu ya teman-teman, pas gempa gitu ya. Nah gempanya tuh kan udah berhenti, itu tuh lumayan lama loh teman-teman. Aku tuh belum pernah deh kayaknya ngerasain gempa yang selama itu baru berhenti gitu. Jadi pas gempanya tuh udah berhenti, aku tuh langsung buru-buru ngambil handphone, terus aku tuh langsung buka Google teman-teman, karena aku tuh penasaran gitu ya pusatnya itu di mana gitu. Dan ternyata pas aku buka Google gitu ya, aku tuh cek gempa gitu kan, ternyata itu langsung muncul tulisan apakah Anda merasakan goncangannya gitu ya. Masya Allah, kayak bener-bener update banget gak sih Kang Google? Jadi aku tuh bilang aja gitu ya, iya gitu ya, dan aku tuh cek ternyata pusatnya itu ada di Mentawai dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Dan itu tuh ternyata diinfokan juga kalau gempa itu tuh berpotensi tsunami. Tapi alhamdulillah jam 5 subuhnya potensi tsunami-nya itu dicabut ya teman-teman. Jadi alhamdulillah deh, pokoknya aku tuh kayak bener-bener pagi tuh bener-bener was-was teman-teman, kayak bakal ngedenger gitu ya nanti tuh yang kayak Mentawai itu entah apalah gitu ya, entah tsunami lah, entah rumahnya hancur gitu. Karena keinget banget kejadian yang kemarin itu di Pasaman Barat ya teman-teman, yang pas kejadian gempa plus Galodo waktu itu. Masya Allah, bener-bener aku tuh kayak takut banget ngebayanginnya gitu ya, karena kan aku posisinya sekarang lagi di Sumatera Barat gitu ya teman-teman. Tapi barakallah, alhamdulillah Allah masih melindungi kita. Nggak sempat ada yang kerusakan-kerusakan yang terdengar ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya seneng aja gitu rasanya ngedengernya gitu ya teman-teman. Kalau sempat terjadi apa-apa tuh kayak nggak bisa ngebayangin di saat kita lagi bersuasana di suasana lebaran, di hari kemenangan, tapi malah bakalan ada saudara kita yang kena musibah gitu. Kayak bener-bener aku tuh langsung kayak gitu mikirnya gitu ya. Terus kata ayahku ya kita tunggu aja informasinya sampai pagi. Dan aku tuh kayak bener nggak bisa tidur sampai pagi teman-teman. Aku tuh buka-buka handphone gitu ya, aku tuh langsung nyari updatean gitu loh teman-teman tentang gempa itu ya, kali gitu ya langsung ada gitu kan, padahal kan itu masih baru gitu ya, palingan pagi mungkin baru ada gitu. Dan paginya itu teman-teman aku cek terus handphone aku gitu ya, dan alhamdulillah ternyata memang gak ada kerusakan. Alhamdulillah aku tuh lega dan seneng banget. Tapi ya walaupun begitu ya tetap aja kami tuh nggak jadi ke pantainya karena memikirkan hal-hal yang kemungkinan nanti tuh bisa terjadi kayak gitulah kira-kira. Oke, udah stop dulu cerita gempanya ya teman-teman. Jadi sekarang itu aku lanjutin dulu ke videonya. Tadi aku udah metikin cabai segala macam, udah nyuci piring juga. Dan ini tadi setelah nyuci piring aku tuh langsung disuruh mandi sama Pak suami ya, karena mau ngajakin jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ini tuh sebenarnya jalan-jalannya itu mau ke bengkel ya teman-teman. Jadi ini tuh aku perginya itu pakai motor kakak ipar aku, kakak ipar aku ya. Jadi aku tuh minjem motor kakak ipar aku. Nah kenapa aku minjem motor? Karena motor kami ada di bengkel dan itu tuh lagi dilemir teman-teman. Jadi ini tuh kami pergi buat ngantarin uang panjarnya gitu, biar bisa motornya tuh segera dikerjain gitu loh teman-teman. Nah ini dia bengkelnya. Bengkelnya tuh lumayan jauh teman-teman dari rumah ya. Kalau desa tempat tinggal aku kan desa Pantai Cermin. Nah kalau desa ini tuh desa Bencah Kelubi. Jadi mungkin buat kalian yang daerah sini tuh pasti tahu ya, ini tuh lumayan jauh teman-teman. Karena menurut Pak suami dan juga abang ipar aku, bengkel ini tuh lumayan bagus gitu. Makanya motornya tuh diantarin ke sini ya walaupun jauh gitu. Nah di sini tuh anak-anak tuh sebenarnya nangis teman-teman, mereka tuh nggak mau turun gitu ya, tapi ya mau gimana gitu ya, harus turun dulu karena di sini tuh mau ngasih uang panjarnya dulu. Nah teman-teman, sedikit informasi ya teman-teman, motor kami ini kan kayak motor satu-satunya gitu. Jadi kemarin setelah sebelum lebaran sih sebenarnya teman-teman, itu tuh motor udah berasa kayak udah aneh banget dibawa gitu ya. Cuman kata Pak suami tunggu aja nanti
habis lebaran gitu ya, karena memang masih ada uang yang ditunggu dari tempat kerjanya Pak suami yang lama gitu teman-teman. Ada uang apa ya, uang cuti gitu teman-teman. Jadi nanti uangnya itu bakalan diarahin ke motor kayak gitu, terus juga ke apa ya, ke belanjaan kami lah gitu. Karena kemarin itu pas sebelum lebaran Pak suami kerja, itu uangnya lumayan juga kepakainya buat aku tuh beli-beli kebutuhan buat mudik dan juga buat keperluan lebaran gitu. Jadi kayak bener-bener habis. Cuman memang sengaja aja kemarin itu ya dipakai karena memang udah tahu kalau misalnya di bulan ini gitu ya bakalan dapat gitu teman-teman, ada sedikit apa ya, pemasukan dari tempat kerjanya Pak suami yang lama gitu ya. Ada uang cuti gitu teman-teman, sama uang kompensasi gitulah pokoknya ya, pokoknya gitu deh teman-teman. Jadi ya uangnya itu langsung deh dialokasin ke motor, karena motor kami kan satu-satunya ya, jadi jangan sampai motor itu tuh bener-bener rusak parah gitu teman-teman. Jadi itu tuh dibajetin sekitar 800 sampai 1 juta ya teman-teman, cuman buat motor doang, karena motornya itu dilemir. Nah kalau dilemir itu pasti besar banget biayanya. Oke deh teman-teman, lanjut lagi. Di sini aku tuh ganti spray ini tuh setelah sampai di rumah tadi ya. Ini tuh sebenarnya udah habis maghrib ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak tahu kenapa kayak udah nggak nyaman banget gitu ya sama kasur ini gitu teman-teman. Jadi sebenarnya pengennya dari kemarin-kemarin pengen diganti, tapi kayak apa ya, kayak mager dan juga kayak aduh capek banget rasanya gitu kan. Jadinya aku nunda-nunda deh buat ganti spraynya, padahal sebenarnya spraynya yang lama itu udah nggak enak banget buat ditidurin, apalagi udah sempat ditinggalin gitu ya, otomatis kan banyak debunya. Cuman memang udah dikebut-kebutin, tapi tetap aja teman-teman nggak enak banget. Makanya malam ini biar tidur itu bener-bener enak nyaman gitu ya, aku memutuskan buat ganti spray aja lah, biar kayak bener-bener nyaman aja tidurnya gitu. Makanya aku sempetin di malam hari aku ganti spray. Biasanya aku ganti spraynya itu tuh di pagi hari gitu ya, tapi ya udah nggak apa-apa, ini di malam hari aja biar besok pagi ini tuh spray yang kotor itu bisa langsung dicuci gitu. Oh iya teman-teman, aku tuh kayak bener-bener ngerasa Masya Allah pengeluaran aku bener-bener meledak banget bulan ini ya. Maksudnya nggak yang dihitung, yang mudik juga sih teman-teman, itu tuh bener-bener lari banget dari perkiraan gitu ya. Insya Allah dan next ya teman-teman, aku bakalan coba cerita ya kira-kira sekitar berapa gitu ya anggaran aku tuh yang habis buat pulang. Ditambah lagi pas nyampe di sini gitu teman-teman, mana motor rusak gitu ya, minta dimasukin ke bengkel gitu ya. Allah ya Robbi, beneran deh ya, kayak tabungan pun untung aja yang nggak terlalu kepake banget gitu teman-teman, syukur-syukur gitulah ya. Cuman kalau misalnya untuk budget pulang kampung beneran itu tuh over dan lari banget dari perkiraan, lumayan meleset gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa, namanya kan juga sesekali ya kita pulangnya, dan semoga aja kita selalu murah rezeki ya teman-teman, biar selalu bisa pulang kampung gitu ya. Kalau bisa mah tiap tahun ya kalau misalnya murah rezeki gitu. Karena terkadang itu kita pengen pulang, cuman kadang kan biaya yang menghalangi gitu. Tapi beneran teman-teman, aku tuh ngerasa bener-bener bahagia banget gitu ya setelah 4 tahun aku nggak pulang dari awal aku nikah. Pokoknya dari aku nikah baru kali ini aku pulang gitu ya, tiba-tiba udah bawa anak aja gitu. Masya Allah kayak bener-bener seneng banget gitu. Dan aku tuh pastinya sedih juga, apalagi pas kemarin tuh mau pulang ngeliat ayah itu kayak mandangin kami terus gitu ya. Masya Allah aku tuh kayak sedih banget gitu ngelihatnya. Pokoknya aku tuh berharap kami tuh selalu murah rezeki dan ayah di sana itu sehat selalu biar bisa ketemu lagi, amin. Oke deh teman-teman, ini kamar aku udah bersih, udah rapi ya. Kayak gitu aja lah teman-teman rapinya. Terus di sini aku lanjutin mau nyusunin pakaian nih teman-teman. Jadi ini tuh tadi pakaian aku tuh gotong royong sama Pak suami ngelipatnya. Cuman aku nggak record ya teman-teman, karena apa ya? Karena kayak mager banget tadi tuh ngerecordnya, karena aduh beneran numpuk parah banget. Itu aku dibantuin sama Pak suami tadi ngelipatnya, dan di sini aku akui lipatan aku ini bener-bener hancur dan berantakan. Beneran di sini aku nggak puas banget sama lipatan pakaian aku, cuman karena tadi itu udah bener-bener capek, terus juga itu tuh numpuk banyak banget gitu ya. Jadi ya udah seadanya aja dilipatnya. Nanti kalau misalnya kapan-kapan aku udah ngerasa kayak semangat lagi buat beresin, aku bakal beresin lagi lemari aku ini. Tadi Pak suami tuh ngeberesin pakaiannya doang ya, dan aku ngeberesin semua pakaian-pakaian yang lain ya. Nggak apa-apa lah, walaupun cuma pakaiannya sendiri, setidaknya itu udah dibantuin. Di sini aku tuh susun-susun untuk pakaian itu ya serapi yang bisa aku bisa lah ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ini tuh nggak rapi-rapi banget karena memang lipatannya itu yang nggak rapi gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah semangat lagi bakalan aku beresin.
Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.